Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia, damai bagi pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Tentunya saya Satna Dewi senang sekali bisa menjumpai Anda dalam acara yang tentunya telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya banyak hal di dalam kehidupan ini yang senantiasa ingin kita pertanyakan. Antara lain adalah bagaimana agar supaya kita bisa masuk ke surga. Inilah tema pada malam hari ini, yaitu jalan ke surga. Baik pemirsa Dharma TV, pada malam hari ini kita ketamuan narasumber yang luar biasa dan tentunya sering Anda lihat di televisi kesayangan kita Dharma TV ini. Beliau adalah Bante Dhammawicayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Namo Buddhaya, semoga berbahagia dan damai selalu. Ya, terima kasih. Baik, Bante, ini banyak dari kita semua ingin menuju ke surga. Apakah tujuan manusia terakhir itu untuk menuju alam surga sebenarnya, Bante? Kalau kita katakan tujuan semua makhluk ke surga itu menurut versi agama Buddha tidak benar. Ada yang masih lebih tinggi. Maka dari itu surga ini memang adalah dituju untuk orang-orang yang tidak memahami ilmu yang lebih tinggi lagi. Sehingga dengan demikian ya wajar mereka hanya mampunya sampai ke surga, tidak ada kemampuan untuk mencapai yang maha suci itu. Karena di agama manapun juga yang tidak menjelaskan bagaimana mengatur pola pikir dengan penuh kebijaksanaan untuk membersihkan batinnya dengan sempurna, otomatis dia tidak bisa mencapai nirwana. Nirwana itu artinya tanpa pengotor batinnya. Dengan demikian nirwana itu tidak sama dengan surga. Surga itu sesungguhnya bisa dicapai oleh semua orang, dia beragama atau tidak beragama. Yang terpenting, satu, mereka itu menganggap orang tua, papa dan mama itu sangat-sangat dihargai. Menghormati mereka, merawat mereka, menyenangkan, membahagiakan mereka. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, juga punya ucapan yang benar, tingkah laku yang baik, suka membantu, suka beramal, menolong siapapun juga. Dia punya agama, tidak ada agama. Kalau 4 faktor itu dijalankan, surga akan menjadi milik mereka. Jadi sebelum Sang Buddha, siapapun yang jalankan juga masuk. Dia punya agama atau tidak punya agama, kalau menjalankan sesuai dengan apa yang dikatakan Sang Buddha, menghargai orang yang sangat berjasa, orang tuanya itu, sopan santun mereka, merawat mereka, menyenangkan mereka, dan selalu punya sila ucapannya benar, tingkah laku yang baik, menolong, membantu siapapun juga, tidak pandang bulu. Sifat-sifat luhur ini yang mereka lakukan, itu akan membuat mereka bisa masuk ke surga. Ya, sebenarnya yang disebut alam surga itu apa, Bante? Alam surga ini adalah satu alam yang mana dikatakan oleh Sang Buddha alam penuh dengan kebahagiaan. Di dalam alam penuh kebahagiaan ini yang masih memiliki rupa bentuk itu ada yang di alam surga tingkat ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini rupa loka yang berdasarkan dana dan silanya mereka. Sedangkan yang di lebih tinggi lagi, yang di alam Brahma, itu dia membutuhkan energi ketenangan pikirannya untuk mencapai jhana 1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah masing-masing ini di tingkat surga ke-7, ke-8, 9, atau mungkin 10, 11, 12, sesuai dengan quality batinnya mereka itu, mereka bisa kalau tinggi, ya otomatis mereka dilahir surga tingkat yang ke-12 atau mungkin 15. Tergantung sampai di mana quality dari batin mereka, setinggi mana gelombangnya yang mereka latih dalam kehidupan selama di bumi ini. Jadi itu bukan pemberian Sang Buddha, itu juga bukan pemberian Tuhan, tetapi kemampuan tiap-tiap individu yang mengolah, mengembangkan, membiasakan dengan energi gelombang yang sama dengan alam-alam itu. Oh, jadi ada frekuensi-frekuensi yang khusus ya, Bante ya? Begitulah, jadi Sang Buddha sudah mengatakan bahwa semua itu energi, semua itu aktivitas, semua itu gerakan saja. Jadi dengan demikian semua itu berproses secara alami begitu adanya.
Jadi tidak ada yang mengatur, tidak ada kekuatan energi yang paling utama yang mengatur, itu tidak ada. Dan apakah surga itu hanya bisa didapat kalau kita mati secara fisik? Sesungguhnya sebelum kita meninggal, manusia ini, mereka sesungguhnya bisa melatih diri. Kalau mereka punya kemahiran melatih diri, punya kemampuan untuk menemukan manukaya widinya, menyatu dengan batinnya, dan bertekad untuk berjalan-jalan ke alam manapun juga, di situ mereka bisa melihat alam-alam yang akan dituju oleh mereka. Jadi enak dimensi-dimensi itu bisa dilihat sebelum mereka terlahir ke alam yang akan dituju itu. Bisa traveling ke situ ya, Bante? Bisa. Oh, bisa begitu. Iya. Itu perlu dibimbing nggak, Bante? Nanti kalau sendirian bingung nanti sasar-sasar. Sesungguhnya serba repot ya. Manusia ini mau enaknya sendiri. Kalau mereka latihan tahu-tahu mereka bisa masuk ke sana. Mereka kan, wah enak di sini. Aku tunggu sebentar saja lah. Aku mau ngicipin di sini 1 jam saja. 1 jam di alam Dewa Brahma itu dengan 1 jam di manusia itu sangat jauh berbeda. Di alam Brahma 1 jam itu bisa sudah membutuhkan waktu 100 tahun di alam manusia. Dia kira aku mau ngicipin 1 jam di sini. Dia aja sedang jamai. Kan dikira masih notot toh. Ketika dia mau balik, kok sentek kabeh? Aku sudah jadi abu, lenyap. Jadi itulah bahayanya mereka tidak memahami perbedaan antara yang di bumi dan waktu yang ada di alam sana. Ya. Nah, Bante, untuk bisa sampai ke sana itu apakah penting, Bante, untuk kita berlatih, Bante? Sesungguhnya berlatih itu bukan untuk melihat alam-alam itu. Manusia itu malah salah ketika mereka memiliki kemampuan itu. Tiap hari itu jalan ke surga-surga lihat, karena seneng toh. Traveling ya, kayak gratis mana ya, iya, menyenangkan. Jadi tetapi kenyataan itu akan membuang waktu, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan energi kita, traveling yang tidak ada gunanya sesungguhnya. Sesungguhnya mereka nanti akan bisa, kalau mati sudah di sana dengan sendirinya, ngapain traveling sekarang? Masih ada sesuatu energi yang bisa ditingkatkan, kok kita lengket di situ. Melangit ya, Bante ya. Berarti mungkin malah lupa dengan kondisi yang di bumi ya. Ya otomatis kebanyakan nanti mereka sudah lengket di situ, tidak mau balik nang bumi. Dikira mati gara-gara meditasi, dia mati. Bisa itu. Karena ketidaktahuan dari orang yang meditator itu. Jika dia jalan-jalan dikirakan hanya jalan sebentar, tahu-tahu sudah lama. Itulah bahayanya. Nah, Bante, ada daya tarik dari agama-agama itu bahwa kamu nanti kalau masuk surga akan ketemu bidadari, akan ketemu seperti itu loh, Bante. Kok malah kesannya itu malah ke syahwat gitu loh, Bante ya. Maaf ya, Bante ya. Ini kan kadang-kadang itu iming-imingnya tuh loh, nanti ketemu bidadari di sana. Kenapa harus seperti itu, Bante? Apa memang di surga-surga itu ada bidadari-bidadari itu? Ya, memang itu kan begini. Memang tiap-tiap individu itu secara dominan, tiap orang itu punya kecenderungan syahwatnya itu kuat, nafsu birahi itu kuat, sehingga dengan demikian wajar itu adalah sesuatu iming-imingan yang karena mereka masih di alam kama wacara bumi, yaitu alam yang masih penuh dengan nafsu-nafsu keinginan. Tetapi kalau mereka di tingkatan yang lebih tinggi lagi, di situ sudah tidak ada energi nafsu-nafsu keinginan lagi. Di rupa jana itu nggak ada nafsu-nafsu birahi sama sekali, otomatis dia tidak membutuhkan ke sana. Tetapi ketika dia masih membutuhkan, masih di alam-alam kama wacara bumi itu, sudah wajar mereka membutuhkan seperti itu. Tetapi kalau mereka melatih lebih tinggi, jadi makin tinggi yang secara umumnya mereka butuhkan, di situ tidak membutuhkan lagi. Bante pasti punya pengalaman tentang perjalanan ke lapisan-lapisan surga ini, Bante. Mungkin agak sedikit bocoran, Bante. Surga yang pertama itu bagaimana mungkin, Bante? Kan kalau di terminologi Buddhis ada beberapa lapis. Ini kan beda dengan agama yang lain atau keyakinan yang lain, Bante. Sesungguhnya ya kalau kita lihat, kita harus membaca di dalam kitab suci itu sendiri bagaimana keadaan yang seperti itu. Tetapi kalau kita membicarakan yang
hanya surga ini, nanti kita yang lebih tinggi malah nggak pernah di OT-OT ya toh. Karena dibahas satu persatu akan membuang waktu. Lebih baik kita tekniknya untuk meningkatkan ke sini lebih tinggi itu lebih bagus daripada kita membahas alam satu demi satu, waktunya akan sia-sia. Mungkin nggak sih dari tidak ke alam satu langsung ke Nibbana itu Bante? Mungkin nggak? Ke surga satu itu? Sesungguhnya nggak perlu kita masuk ke surga pertama, tetapi kalau mereka punya kemampuan, punya power, karena sudah punya paramita yang dulu itu mendorong mereka dalam kehidupan ini, bisa langsung ke atas itu banyak. Di zaman Sang Buddha itu banyak. Orang yang istilahnya ya tidak ada niat untuk dengarkan ceramah, dengarkan sepintas, malah saat itu dia mencapai. Banyak itu. Ya. Jadi dengan demikian itu memang sulit didefinisikan bagaimana itu bisa terjadi, karena ini kekuatan Sang Buddha itu memang beliau tuh sudah memahami energi tiap-tiap individu itu sampai di mana kemampuannya itu. Jadi, termasuk ada seorang pemaisuri di zaman Sang Buddha itu, dia tidak suka agama, karena dia cantik, suka berai, membentuk tubuhnya bagaimana, senang sekali, dandan gitu, senang sekali, luar biasa, dia sangat gembira dengan kecantikannya itu. Tetapi rajanya ini mengundang Sang Buddha ke kerajaannya. Tapi permaisuri kan enggak suka. Biarin aja rajaku undang ya, aku enggak pusing. Aku ingin santai-santai aja, tapi kami ingin tahu juga ya, Sang Buddha sih kepiye sih di Entep. Ketika di Entep itu, Sang Buddha menciptakan kondisi ada dewi yang cantik 2 orang mengipasin Sang Buddha. Lalu dia tercengang, heran. Luar biasa dewinya ini, cantik, sangat cantik. Aku tidak ada apa-apanya. Saya senang sekali melihat kecantikannya itu. Ketika dia konsentrasi ke sana, Sang Buddha mempermainkan. Dari yang cantik itu berproses jadi tua, makin lama apa itu? Melapuk, makin tua, makin mati. Jadi tulang belulang geletak. Disitulah dia merenungkan. Dia yang secantik itu aja bisa mati, tua, dan akhirnya lenyap. Aku juga seperti itu. Saat itu dia merenung bisa mencapai kesucian. Luar biasa. Luar biasa ya. Berarti di permaisuri ini karena dia memang fokus konsentrasi untuk itu ya, fisik itu Bante ya. Sehingga itu diklimakskan sehingga dia mencapai pencerahan ya. Ternyata nggak ada apa-apanya gitu ya. Karena sesungguhnya dia itu ada paramita, kebajikan yang dulu yang mendukung dia harus cepat seperti itu. Untuk mencapainya. Baik Bante, bisakah kita mengetahui masuk tidaknya seseorang ke alam surga Bante? Tapi jangan dijawab dulu. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya pembicara kita tentang surga akan berlanjut setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel Dhamma TV, dan selamat malam bagi Anda yang berada di Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Banyuwangi mungkin yang bisa menangkap siaran kami, dan juga di streaming www.dhammaweb.net. Baik, tentunya masih jalan ke surga tema kita pada malam hari ini. Baik Bante Dhamma Wicayo, tadi kita terpotong dengan pertanyaan, bisakah kita mengetahui masuk tidaknya seseorang ke alam surga? Apakah ini berhubungan dengan karma seseorang? Iya, kalau kita lihat satu ya dari pribadi orang itu pribadi, bagaimana dalam kehidupan sehari demi sehari. Kalau memang dia selalu berbuat baik, terus tidak ada kejahatan apapun, itu merupakan jaminan mereka pasti masuk surga. Tetapi bagi orang yang punya kemampuan, punya mata dewa, dia bisa mengheningkan ketenangannya, bisa melihat dengan energi pikirannya dipantau, dia kemana. Jadi dia melihat, ini yang ini meninggal kemana, yang ini meninggal kemana, itu bisa terlihat. Tetapi ada kelompok tertentu yang punya kemampuan yang demikian hebat, siapapun ditanyakan dia tahu meninggal kemana, lahir di mana, betul semua. Tetapi ketika dia ditanyakan, ketika ada seseorang yang sudah mencari kesucian murni, ini sekarang meninggal kemana ini? Ketika dipantau dilihat, nggak ketemu karena dia bukan di surga manapun juga, bukan juga di alam neraka, bukan ke alam-alam binatang, bukan ke alam-alam setan, tetapi sudah mencapai kebebasan, mencapai nirwana. Jadi dia tidak terpantau.
Jadi energi tiap-tiap orang itu, kalau memang dia energinya, dia hanya bisa memantau sampai 10 pangkat 1000. Tetapi kalau ini sudah 10 tak berhingga, kekuatannya lebih tinggi tuh. Jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi yang lebih tinggi daripada karena dia. Belum murni ya. Belum murni. Yang mendeteksi ini belum murni ya, itu Bante dia. ya. Seperti itu. Ini nih kalau di terminologi Buddha ada berapa surga sih Bante sebenarnya Bante? Dan tadi sudah saya katakan di alam kebahagiaan itu ada 26 tingkatan. 26 tingkatan. Surga tingkat yang masih kasar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih kasar. Yang lebih halus itu menuju ke 7, 8, 9. Itu lebih halus lagi. Yang lebih halus lagi sedikit, lebih halus lagi 11, 12, 13 dan seterusnya. Makin tinggi makin halus, makin tinggi makin halus. Dan akhirnya dengan demikianlah ketika kemurnian batinnya dicapai, itu yang paling sempurna. Batinnya suci, murni, paling halus sekali. Sudah tidak ada cerita. Tidak ada sesuatu yang bisa membandingkan dengan apapun juga. Nibbana itu tidak ada bentuk. Nibbana itu tidak ada air. Nibbana tidak ada apa itu istilahnya udara, cahaya, apapun cahaya. juga. Bukan cahaya. Bukan juga cahaya. Bukan cahaya. Jadi yang mereka tahu semuanya, di situ tidak ada apa-apa di situ. Yang di bumi ini yang kita tahu ada ini macam-macam. Di Nibbana itu tidak ada apapun yang bisa membandingkan, karena di situ sudah sempurna. Ya, ya. Kalau di surga masih cahaya, Bante? Surga itu ya masih macam-macam lah. Dia masih ada yang berbentuk ini, ada bentuk itu. Yang berbentuk cahaya itu tergantung juga dia di surga tingkat yang keberapa. Cahayanya berbeda-beda. Kehalusannya juga ya, kehalusan cahaya itu ya. Kecemerlangan berbeda-beda. Cemerlangannya ya, Bante. Ya, itulah. Ya, Bante, mungkinkah seseorang yang tadinya sering melakukan karma buruk, kemudian melakukan kebaikan, lalu masuk ke surga ketika dia meninggal, Bante? Mungkin. Ya, otomatis begini ya. Ada ceritanya juga di zaman Sang Buddha itu, seorang permaisuri yang sangat suka tiap hari itu berdana, pindapata kepada para biku, kasih makanan kepada para biku, terus tiap hari. Tapi pada satu saat, ada waktu dia mandi, tahu-tahu anjingnya nyelonong, ikut ke dalam, ikut mandi lah. Karena begitu dekat sama anjingnya ini, wah ya dia mandi-mandi dibiarkan aja, anjing mau apa saja toh. Namanya anjing kan dia seneng toh, ini majikannya dijilatin situ. Jadi pada satu saat dia dijilatin bagian yang sensitif, wah dia merasa, oh ya sudah biarin aja lah. Karena manusia itu kan ingin merasakan kenikmatannya. Dia merasakan kenikmatannya, jadi itu ada satu kesalahan yang dia muncul dalam dirinya. Pada saat itu setelah selesai, dia keluar. Selesai keluar, dia keluar, anjing juga keluar. Sepintas lalu rajanya melihat, loh, anjing waktu itu langsung ditegur. Kamu tadi gini-gini ya? Anjing ikut mandi ya? Wah, dia mau, aduh, Paduka, mengapa engkau menuduh saya begini banyak macam-macam. Dia menolak tuh ya, karena gengsinya atau dia istilahnya berbohong dalam kenyataannya. Nah itu setelah dia melakukan ini, pikiran itu teringat, aku berbohong, aku melakukan ini macam-macam. Itu dipikirkan, ternyata kesalahan-kesalahan ini hanya sekali itu yang kuat yang dia pikirkan, itu ternyata menyebabkan dia terlahir di alam sengsara. Maka itu ketika permaisuri ini meninggal, raja menghadap ke Sang Buddha mau menanyakan, bojoku saiki lahir ndi. Ketika dia tak kelihat, selalu lupa yang mau ditanyakan. Sekali begitu, dua kali begitu, lupa terus. Yang hari yang ketiga sudah minta sama menteri-menterinya, besok jangan lupa ya, saya ingin tanya, permaisuri lahir di alam mana. Ternyata menteri-menteri juga lupa. Sampai hari yang ke-6 juga lupa. Hari yang ke-7 Sang Buddha melihat, oh dia sudah berpindah ke alam yang lebih baik. Ke alam yang lebih baik, dia sudah mengalami bahagia. Sang Buddha membuka aja, biarin aja lah. Datang-datang, aduh Bante, aku sudah 7 hari ini bertanya. Berkali-kali bertanya, mau tanya. Aku sudah lupa. Sampai menteri saya juga demikian, lupa semuanya. Sekarang aku ingat langsung saya tanya, ada apa yang mau kamu tanyakan? Karena Sang Buddha membuka, tidak dicegat.
Kalau dia dicegat, pada mulanya kalau tidak dicegat, langsung ngomong, dia akan tidak percaya sama Sang Buddha. Maka itu dia katakan, oh, permaisuri Anda sekarang ada di surga yang penuh dengan kebahagiaan. Mereka di surga tingkat yang keempat, yang punya keindahan seperti ini, makannya yang begitu banyak, istananya begitu mewah. Oh ya pasti toh, karena dia istri saya selalu berbuat baik. Tapi dalam batin Sang Buddha, kami tidak tahu. Tadi dia sudah ngalamin penderitaan. Seminggunya. Ya, jadi itulah yang dikatakan bahwa jangan sekali-kali sedikit pun kesalahan itu. Ketika itu menonjol di saat dia meninggal, ini mendorong mereka langsung. Tetapi energi yang sedikit itu hanya sebentar di alam menderita. Seminggu. Sesudah itu habis kekuatannya, dia menerima energi positif yang dia lakukan. Demikian juga sebaliknya. Orang yang suka berbuat jahat, dia tobat, melakukan kebaikan. Tapi perlu diingat, dia melakukan kebaikan itu kalau tidak dimurnikan silanya terlebih dahulu, walaupun hanya berdana, itu masih kurang kekuatannya. Harus dimurnikan silanya, punya tekad yang baik. Aku mulai sekarang tidak ada kejahatan yang aku mau lakukan, aku hanya mau berbuat baik. Itu tekad yang penting. Kalau ini tidak ditegaskan, dia tidak membawa tekad yang murni ini. Kekuatan energi negatif itu akan lebih kuat, dominan. Tetapi kalau dia menutup, sudah aku tidak mau lakukan kejahatan lagi, aku hanya kebaikan yang dulu saya buang. Saya tidak akan teringat lagi, aku tidak mau lakukan lagi. Nah itu akan menutup, akan membuat mereka akan bisa langsung meninggal, masuk alam bahagia. Ya, Bante, berarti begini, berbuat baik itu ada dua macam, Bante. Ada gini, berbuat baik karena ada unsur pamrih, ya Bante ya. Berdana karena ingin dilihat sebagai orang yang berdana, ya Bante kan. Ada kesombongan seperti itu. Tapi sebenarnya bagaimana sih berbuat baik yang benar? Ini juga sama-sama berbuat baik loh Bante. Tapi yang ini masih ada unsur pamrih. Sebenarnya bagaimana Bante? Memang Sang Buddha memang sudah mengatakan tiap-tiap orang itu apapun yang mereka lakukan ada pamrihnya dan pamrihnya. Memang ada pamrih, mereka berbuat baik juga ingin mendapatkan surga. Tetapi yang lebih baik kita harus memahami, memang kita berbuat baik ini adalah salah satu melatih diri kita. Karena tiap-tiap orang, tiap-tiap makhluk itu punya keserakan yang kuat. Hanya ingin mendapat. Nah, kita berbuat baik itu, kita bagaimana untuk melatih melepas, tidak melekat. Untuk melepas terus, latihan terus melepas, supaya kita tidak melekat terhadap harta apapun juga. Dengan melatih seperti ini, melatih keserakan kita, dikurangi, aku tidak ingin hanya memikirkan kesenanganku pribadi, aku ingin memberikan dana ini demi kebahagiaan semua makhluk yang lebih banyak. Dia masa, ternyata dana saya ini membawa manfaat. Itu akan membawa faedah yang sangat besar. Tetapi yang lebih tinggi lagi itu memang berdana tidak ada pamrih apapun. Tetapi yang tidak ada pamrih seperti ini sangat sulit. Karena mereka itu sudah mencapai kesucian yang pertama yang tidak ada pamrih itu. Tapi kalau kita masih belum mencapai kesucian apapun juga, pamrih kita adalah melatih untuk mengurangi keserakan. Itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Kalau kita tanpa pamrih, misalkan kita berdana kemanapun juga, hari ini saya berdana, saat itu kita berdana kepada biku misalkan, tahu-tahu dia terima uangnya, melihat ada orang datang menangis sedih, sudah bikunya itu, ya sudah kamu pakai ini. Langsung orang yang berdana ke bandenya tidak senang toh. Aku berdana kepada bandi kok kasihkan orang lain. Dia ada pamrih berarti. Tetapi kalau tidak ada pamrih, pokoknya aku sudah serahkan, terserah bandi mau buat apa. Ya? Aku lepas sepenuhnya. Ketika bandinya kasihkan pada orang lain, dia juga ikut senang. Oh ya, mungkin dia lebih tahu lah bandinya orang itu lebih perlu. Jadi dengan demikian otomatis orang itu tidak ada pamrih, dia akan bahagia. Kalau dia ada pamrih, aku berdana untuk bandi kok serahkan pada orang lain. Masih melekat ya Bante? Nah, kan pamrihnya ada itu membuat dia menderita. Iya betul Bante. Berarti memang kalau di dalam terminologi agama lain tidak ikhlas itu loh Bante. Keikhlasannya kurang ya Bante ya? Ya istilahnya begini, Sang Buddha mengajarkan kita itu sebelum berdana kita merasa senang dan bahagia. Saat kita menyerahkan juga senang dan bahagia.
Sesudahnya juga harus senang dan bahagia. Kondisi apapun juga tetap senang dan bahagia. Itu yang penting. Karena kondisi pikiran yang senang dan bahagia itulah kita sudah menjaga kondisi surgawi setiap saat. Kalau kita kecewa, jengkel, tidak puas saat itu, itulah alam-alam yang tidak baik yang kita bangkitkan dalam pikiran kita sendiri. Padahal Gelombangnya negatif. sudah berdana ya Bante. Ya, itu Sebenarnya kan dia. berbuat baik tapi masih pamrih, masih nggak ikhlas, itu mengurangi kemurniannya sebenarnya Bante ya. Sesungguhnya kalau dikatakan mengurangi kemurnian juga bukan begitu. Itu Sang Buddha hanya menekankan supaya kita sadar latihan diri itu bagaimana gelombang pikiran kita itu selalu happy, senang dan bahagia setiap saat. Ya, dengan memahami itu ya ternyata. Iya. Baik, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana mengatur pikiran kita agar dapat menemui jalan menuju surga? Mengatur pikiran Bante. Seperti ini kita bahas seperti itu. Kita mungkin perdalam lagi nih Bante. Tapi jangan dijawab dulu. Baik pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih di acara Manage Your Mind dan saya Satna Dewi di segmen ketiga pada malam hari ini dengan tema Jalan ke Surga. Bante, tadi pertanyaannya bagaimana mengatur pikiran kita agar dapat menemui jalan menuju surga? Mengatur. Nah, ini yang penting sekali. Memang Sang Buddha katakan bahwa kita menjaga pikiran kita harus rasa malu untuk melakukan sesuatu kejahatan. Punya niat kejahatan muncul dalam pikiran kita, kita harus malu dalam diri sendiri. Wah, pikiranku kotor, pikiranku jelek. Lalu kita, kalau pikiran ini jelek, sudah kotor, dilakukan, diucapkan, akan melakukan hal yang negatif itu. Maka itu ketika kita sudah merasa malu dan akhirnya kita takut. Kalau aku melakukan ini, nanti akibatnya itu berat. Akibatnya aku menderita di alam yang sengsara. Nah, dengan malu dan takut terhadap akibat yang kita lakukan itu membuat kita nanti membuahkan alam sengsara. Itu yang harus dijaga, pola pikir seperti itu setiap saat, setiap detik, dimanapun juga. Malu dan takut harus dibangkitkan di dalam diri kita sendiri supaya mencegah alam-alam sengsara tidak sampai masuk. Dengan sendirinya siapapun juga sudah mencegah alam sengsara, kemana lagi? Dia suka berbuat baik, suka menolong, suka mengamalkan ilmunya yang ada, dia berikan secara total demi kebahagiaan semua makhluk. Itulah yang membuat mereka akan bahagia. Itu hanya alam-alam yang penuh dengan kebahagiaan saja, belum yang mencapai kebebasan. Oh, yang kita tuju sebenarnya kebebasan ya Bante ya? Ya kalau memang bisa harus begitulah, manusia itu semua ingin mencapai yang tertinggi yang bisa mereka capai. Harus berapa kali lahir dan mati Bante untuk mencapai itu? Sesungguhnya tidak dibutuhkan tunggu berapa kali lahir dan mati. Sang Buddha sudah menekankan siapapun juga, kalau mereka dengan kesungguhan, keseriusan, mengikuti 8 jalan utama ini dengan sungguh-sungguh. Mungkin bisa 7 hari, mungkin bisa 7 bulan, mungkin juga bisa 7 tahun. Tergantung energi kekuatan, energi kebajikan yang mereka pupuk dalam kehidupan lampau itu, sampai di mana mampu mendorong mereka untuk mencapai kebebasan itu. Secepat apa. Tapi Bante, kehidupan materi dan kehidupan surga ini kan sepertinya bertolak belakang sekali Bante. Mau dunia, cenderung ke dunia gitu ya Bante. Itu kan kita menjadi lebih kasar sebenarnya energi kita. Jadi bagaimana sih sebenarnya bisa hidup di bumi ini tapi juga nanti kembalinya ke alam yang bebas itu tadi loh Bante. Keseimbangannya itu loh gimana Bante? Apa hidup saja mungkin yang Bante lakukan ini ya dengan kesahajaan itu? Sesungguhnya kan begini ya. Manusia ini harus memahami memang karena kita kebanyakan hidup di dunia, lakukanlah tugas kewajiban kita di dunia ini. Karena kita punya kewajiban masing-masing. Ketika kita melakukan kewajiban ke dunia ini, kita juga menyediakan waktu kewajiban-kewajiban kita untuk meningkatkan spiritual kita. Pagi dan malam kita ya baca parita, berdoa, dan meditasi. Nah, dengan baca parita atau berdoa meditasi ini akan memberikan satu sarana untuk memotivasi kita. Bagaimana meningkatkan batin dan pikiran ini. Kalau ini sudah tiap hari, pagi malam dijalankan, otomatis kita mencari kekayaan dunia juga kita cari.
kekayaan batin juga kita kembangkan. Dua-duanya serentak kita jalankan. Otomatis inilah yang namanya keseimbangan kita telah lakukan. Jadi untuk menghadapi dunia ini, kalau orang Jawa bilang sak dermo aja ya, secukupnya aja gitu. Ya bisa dikatakan karena kita memang kan hanya yang dibutuhkan cuma makanan, pakaian, obat-obatan, rumah. Iya. Selama 4 faktor ini mendukung kita, yang lebih penting adalah tugas kita lah mengembangkan, menyempurnakan batin kita. Yang ini sebagai sarana yang kita butuhkan saja. Jangan berlebih-lebihan lah. Sewajarnya berarti ya, Iya. Bante? Sewajarnya saja Ya, ya. begitulah. Nah, kalau sudah sampai di alam surga, apakah kita juga bisa melakukan olah batin, Bante? Untuk bisa lebih tinggi lagi? Atau harus kembali dulu ke alam manusia? Kalau kita perhatikan, di alam-alam surgawi ini, ternyata di situ masih ada pelajaran. Pelajaran itu masih ada para dewa-dewa mengundang biku yang hebat-hebat dari dunia ini untuk mengajar ke bumi sana. Juga di alam dewa itu juga banyak dewa-dewa yang suci. Mereka ada tugas gilir. Malah di situ tiap hari ada ceramah. Jadi ceramahnya memang hebat-hebat. Masalah pikiran yang dibahas. Alam semesta ini ada energi, pikiran juga energi, badan kita energi, semua energi. Bahaslah energi ini. Di alam surga juga itu yang dibahas. Itu aja yang dibahas, Bante. Berarti memang agama ini kembangan manusia ya, yang menciptakan ini. Ya itulah Kotak-kotak istilah isme-isme gampangnya ini. kalau kita perhatikan, agama itu diciptakanlah pikiran manusia. Iya. Pikiran manusia yang lebih hebat bisa menciptakan segala-galanya. Dan kita yang menyebutnya agama ya, Bante. Ya, Buddha sendiri itulah. juga kita yang menyebutkan agama Buddha, Ya, manusia sendiri. itulah. Sebenarnya kan itu ajaran hukum energi, frekuensi, itu sebenarnya yang seperti itu ya. Untuk memahami secara teorinya begini. Tetapi sesungguhnya kalau dilihat teorinya, itu membahas masalah perasaan. Perasaan model gimana? Orang-orang yang bisa menjelaskan. Iya. Memori, bentuknya kalau nggak bisa dijelaskan. Bentuk pikiran, bentuknya seperti apa juga tidak ada yang bisa jelaskan secara detail. Jadi dengan demikian itu hanya sebagai sebutan saja lah untuk kita mengerti, untuk kita paham. Jangan melengket. Lalu lepas, dibebaskan, dibersihkan pikiran dari semua kemelekatan. Karena kita katakan dalam agama Buddha ini memang ajaran yang paling lengkap. Sang Buddha mengajarkan 45 tahun. Tiap hari itu 6 kali section, 6 kali judul yang diajarkan. Jadi dengan demikian itu bisa dibayangkan 6 kali 365 kali 45 itu berapa itu. Sehingga terkumpullah yang dikatakan kitab suci-nya ini ada 84.000 judul. Jadi kalau mau cari apapun juga judulnya, wow, luar biasa agama Buddha itu. Luas, sangat luas. Jadi kalau Anda yang mendengarkan ceramah-ceramah yang di dalam TV itu, kan mereka kagum-kagum, wah hebat ini ceramahnya, bagus. Tapi yang Sang Buddha lebih tekankan, bukan kita mengagumi akan ceramahnya, bukan kita mengagumi akan kitab sucinya ini. Tetapi marilah kita mulai sekarang untuk membuat batin kita lebih bagus. Ada perubahan mindset kita menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna. Itulah agama yang sesungguhnya. Ya, Bante, adakah jaminan masuk ke surga? Bagaimana itu, Bante? Jaminan yang masuk surga itu pasti ada. Yang penting satu, keyakinan kita itu harus kuat dan kokoh. Keyakinan itu adalah yakin bahwa kebijaksanaan ini penting. Menjaga ketenangan itu sangat penting. Dan selalu eling dan waspada di setiap aktivitas kita. Kita pasti tidak akan melakukan kejahatan. Dan mau memperbaiki setiap kesalahan kita setiap saat dalam pola pikir kita setiap saat diperbaiki sampai yang terbaik. Ini sifat Sang Buddha. Kita juga yakin bahwa apa yang diajarkan Sang Buddha itu, kitab suci itu ada di dalam diri kita sendiri. Tidak usah mencari kitab suci di luar. Kita menjaga bagaimana menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada sesuatu yang masuk negatif, pikiran negatif muncul. Kita mungkin mau mencuri, kita mungkin mau merampok. Ketika kita mau ngambil barangnya orang, lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, belakang, oh nggak ada uang. Yang di atas nggak ada, Tuhan nggak ada, aku mau mencuri.
itu salah. Yang tahu adalah diri sendiri. Diri sendiri mau melakukan kejahatan, itulah dia. Ada satu orang yang tahu, Yahweh Dewi. Ketika dia tahu tidak ada satupun yang tahu, kita sudah melakukan kejahatan. Mereka kan anggap kalau pokok sopir nggak ada roh, bukan kejahatan. Kalau dia sudah tahu sendirinya, itu salah dilakukan, dia sudah melakukan kejahatan. Maka itu mulai sekarang kita harus menyadari, tidak usah mengatakan Tuhan mencatat, malaikat mencatat, itu ketinggalan zaman. Pikiran kita sudah mencatat sendiri. Aku tahu saat ini aku mau melakukan kejahatan. Jangan dilakukan saat itu. Sadar, jangan dilakukan, jangan ditindak. Tindakan yang seperti itu jangan dilakukan. Jadi dengan menghentikan ini, otomatis kita tidak melakukan kejahatan. Kalau kita tidak melakukan kejahatan, kita suka berbuat baik. Mengembangkan kebaikan, memasukkan yang positif, kita selalu bergerak yang positif terus. Dengan demikian segalanya itu positif. Energi positif yang dibangkitkan, tidak ada energi negatif yang dimasukkan. Inilah jaminannya. Karena energi negatif itulah yang menyebabkan dia masuk ke negatif nanti. Tetapi kalau energinya positif sangat jarang. Tidak ada satupun negatif yang masuk. Bagaimana dia akan sengsara? Ini kan jaminan dengan mutlak. Jadi surga itu bukan milik siapa-siapa, tetapi surga itu bukan energi yang positif akan bergabung dengan yang positif. Mereka menyatu di alam yang gelombang yang sama, yang positif itu. Jadi dengan demikian ya itu bukan monopoli siapa-siapa lah. Ya, sebenarnya itu sesuatu pengetahuan yang sederhana ya Bante. Sederhana, simple. Tapi kenapa kok banyak dari kecil kita diawasin oleh Tuhan, tapi tetap aja melakukan kesalahan ya Bante, tetap aja mencuri. Padahal ada yang maha katanya, yang bisa menghukum, yang bisa masuk. Wah, tapi kok ya anak kecil itu pintar. Orang tua kita bilang ada yang lihat, ada yang catat. Tak delok-delok dari dulu nggak pernah ketok kok. Jadi dia nggak takut. Tak takut ya. Nah itu cara ngajar nggak salah. Membodohi anak kecil. Tetapi mengajari anak kecil, coba kamu pikir. Kalau kamu mengambil ini, kamu senang. Tapi ketika ini mama mau, waduh tadi ini uang ini mau beli obat loh. Mama kan sedih. Aduh obat ini tadi perlu ini, saya mau kasih ke sana. Tapi aku sekarang nggak bisa beli, uangnya nggak ada. Gara-gara kamu ngambil. Coba kamu pikirlah seperti itu. Nah, dengan mengajarkan, kamu tahu sendiri. Yang tahu adalah dirimu. Bukan ada yang nyatet lah, bukan ada yang melihat lah. Tidak perlu. Yang tahu Anda. Ya. Karena memang tidak nampak, jadi mereka ini ya Bante. Jadi kita harus tegas lah. Mengajarkan itu anak-anak makin pintar, dia tidak bisa dibohongin. Betul. Kalau kita ngajarkan membohongin mereka nggak ada apa-apa kok. Mama kok ngomong ada yang lihat dari atas. Ngomong apa gitu. Dia dikira mama bohonginnya loh. Jadi kalau kita tetap seperti ini, anak-anak yang makin pintar, dia melakukan kejahatan, akhirnya tambah jahat ya. Bohong ya Bante ya? Iya. Oke, Bante jangan dibahas lagi, nanti kita bahas lagi Bante. Baik pemirsa Dharma TV, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya kita semua telah diajarkan sejak kecil bahwa ada sosok yang maha yang selalu mengawasi kita. Tapi kenapa masih saja banyak orang, lebih banyak lagi orang yang melakukan kejahatan, kebohongan, dan ketidakjujuran. Tidak ada takutnya sama sekali dengan Sang Maha ini. Baik, ini tadi yang kita bahas dengan Bante Dharma Wijaya, Bante ya. Kita dari kecil kan memang sudah ditakut-takutin dengan sosok yang maha ini. Kalau memang maha, kenapa kita masih nggak takut gitu loh? Kita lihat kasus-kasus korupsi yang seng ayu-ayu, seng ganteng-ganteng, seng pinter-pinter intelektual loh ini Bante, nggak main-main loh orang-orang yang kasusnya bohong kanan, bohong kiri dengan seenak-enaknya ini loh Bante. Dan mereka bukannya tidak beragama Bante. Ini kebodohan apa salah mindset, salah program waktu kecil Bante? Ya, memang kalau kita perhatikan, sekarang ini mereka itu hanya ditekankan untuk percaya. Percaya bukannya? Dan agama hanya ditulis dalam KTP. Tetapi tidak memahami bahwa inti agama sesungguhnya itu adalah ada di dalam diri kita masing-masing. Yang menyebabkan korupsi, yang menyebabkan kejahatan, yang menyebabkan kebohongan, itu karena keserakahannya, kebencian, dan kebodohan mereka individu masing-masing. Siapapun juga yang masih punya keserakahan, masih punya kebencian, dan masih punya kebodohan, di situ kejahatan pasti akan terjadi di mana-mana. Maka itu
Inilah yang harus korupsi yang dalam batin kita itu dibersihkan terlebih dahulu secara pribadi masing-masing. Kalau ini bisa dikurangi keserakahannya, bisa dikurangi kebenciannya, bisa dikurangi kebodohannya, keserakahan dengan sifat apa? Dengan sifat saling menolong, membantu, memberikan, menolong siapapun juga dengan niat, dengan sungguh-sungguh membantu. Tidak ada ingin mendapatkan apapun juga. Mengalahkan kebencian itu dengan cinta kasih. Aku hidup harus mengembangkan cinta kasih, ingin membahagiakan semua makhluk. Kalau kebodohan kita ini dengan selalu eling dan waspada. Jadi ini sudah ada obatnya. Keserakahan selalu beramal, membantu, menyokong siapapun juga yang perlu dibantu. Kebencian dengan cinta kasih. Ini kebodohan kita dengan selalu eling dan waspada. Kalau obatnya ini sudah ada, tidak pernah dijalankan, dipraktekkan, selamanya tidak akan. Karena hanya agama Buddha itu menekankan jalanono, bukan percaya. Kalau agama yang hanya percaya, dia tidak akan tahu jalannya sebagaimana. Tetapi kalau menekankan ini loh yang harus kamu jalankan, ini, jalan aja. Jalan aja berarti berbuat salah pun nggak apa-apa ya Bante, asal kembali sadar lagi. Ya, kalau salah, ketika kesalahan muncul itu kita tahu, kita lengah saat itu. Ya, oke. Ketika kita lengah, kita tidak mau menjalankan, tidak mengulang lagi. Tetapi kalau ini sudah salah terus, biarkan. Karena wis pokoknya bagi-bagi, sama-sama dapat, senang, tutup mulut semuanya. Ya, 6 miliar dapatnya cuma 4 tahun. Ya, itu kan dia lah. Nolong lagi nanti, Bante. Belum tentu ya, Bante. Itu surganya Indonesia katanya. Surganya Indonesia, Bante. Aduh, gimana gitu. Iya, Bante. Jadi memang jadi pentingnya untuk berbuat dengan dasar moralitas yang benar ya, Bante. Itu kepentingannya buat kita adalah hidup kita menjadi lebih tenang sebenarnya. Moralitas ini adalah fondasi dari semua agamawan. Kita harus memahami kalau kita adalah energi, kita mengumpulkan energi. Kalau kita memahami ini energi yang dibuang, dia tidak pernah mengumpulkan energi yang lebih bisa mengangkat mereka lebih tinggi. Kan kasihan. Iya, dia mendapatkan yang lebih rendah. Karena dengan demikian kerendahan batinnya itu dia selalu hanya 10 pangkat 100 sampai 10 pangkat 150. Ini di alam-alam setan gentayangan nanti mereka. Tidak bisa masuk ke alam bahagia. Yang lebih halus lagi nggak bisa ya Bante? Nggak bisa. Karena mereka energinya habis terus, gimana bisa tinggi? Ya itu logikanya seperti itu aja ya Bante? Iya, kan begitu aja. Tidak bisa meningkatkan kekayaan batinnya mereka, malah merosotkan batinnya. Ya. Itu namanya bodoh sendiri. Ya. Tapi kan dia tidak paham itu. Karena tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Semoga mungkin tidak ada pemirsa Dhamma TV yang begitu, tapi pun kalau memang masih begitu, semoga nanti ada sebuah puncak klimaks ya Bante. Klimaks kesadaran tercerahkan, mungkin terjadi kesadaran. Semoga seperti itu. Baik Bante, waktu kita sudah sampai di penghujung acara, monggo mungkin ada kesimpulan di malam hari ini Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita kembali untuk menyadarkan diri kita masing-masing. Karena semua orang ingin mengikuti tuntunan-tuntunan yang sangat terpuji. Kita sebagai penuntun, jadilah yang mampu menuntun anak buah menuju arah yang lebih baik. Juga bukan menuntun, menunjukkan keserakahan kita, menunjukkan hal-hal yang tidak bagus yang kita miliki. Tetapi yang semua negatif, yang tidak bagus ini, mulai sekarang kita rubah, hentikan semuanya, buang semuanya. Kita bersama-sama untuk meningkatkan apapun yang kita lakukan ini, apapun yang kita dapatkan dari umat-umat, manfaatkanlah kemampuan itu demi kepentingan umat, dari umat untuk umat lagi. Kalau kita melakukan ini, berarti yayasan yang kita bentuk ini akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Dan masyarakat melihat bahwa apa yang kita lakukan, sudah kita lakukan yang terbaik. Bukan melakukan untuk keserakahan kita, untuk menambah kekayaan kita. Tetapi apa yang kita dapatkan ini, kita keluarkan, kita berikan, kita sumbangkan untuk mereka yang membutuhkan. Dengan kita sebagai pimpinan sudah melakukan seperti ini, akan menyebabkan anak buah kita melihat apa yang dikatakan atasan sudah dijalankan untuk
mengamalkan, dan mengamalkan. Memberikan kepada yang lebih penting, memberikan yang lebih manfaat. Sehingga dengan demikian, mereka sudah melakukan tugas semanfaatan dan sebaik mungkin. Dan akhirnya kita paham, agama bukan terletak di KTP. Agama akan terlihat di dalam mau kita, ucapan kita, tingkah laku kita yang baik. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, tidak berbicara yang tidak benar, dan tidak mabuk-mabukan. Kalau ini dijalankan dengan baik semua orang, berarti masyarakat yang ada di sekitar kita ini, dia secara pribadi damai, akan membuat damai orang yang di sekeliling kita. Dengan demikian kebahagiaan itu juga akan terwujud. Inilah surga di dunia ini akan terciptakan dimanapun juga. Tetapi ada surga yang lebih baik yang ada dalam pikiran kita sendiri masing-masing. Mari mulai sekarang kita bersama-sama untuk memanage, mengatur, menata ulang cara berpikir yang terbaik yang bisa kita atur bersama. Supaya kita tidak pernah menderita dalam keadaan apapun juga. Berusaha setiap saat. Perhatikan pikiran. Apapun yang membuat kita menderita, langsung kita buang, singkirkan, bersihkan dalam batin dan pikiran kita. Dengan latihan-latihan yang sering kita lakukan seperti ini, manfaat setiap detik kita peroleh hening, damai, dan bahagia. Itulah agama sejati akan kita peroleh. Karena agama yang sesungguhnya adalah agama yang tidak pernah menggoncangkan batin kita. Selalu hening, tenang, damai. Itulah kesejatian di dalam setiap agama ada di dalam diri kita masing-masing. Maka dari itu, jangan dilihat apa yang kita percaya, tetapi lihatlah kualiti batin kita masing-masing sudah di tingkatan yang mana. Kalau kita masih belum memiliki tingkatan apapun juga, masih seraka, masih benci, masih bingung, masih stres, berarti kita mulai sekarang masih nol. Kita tidak ada kualiti batin kita. Ketidakmenentuan pikiran yang masih negatif itu, kita sudah menderita di dalam dunia ini. Ketika kita meninggal, tidak pandang bulu, percaya atau tidak percaya, gelombang-gelombang negatif itu akan membawa kita secara otomatis ke alam-alam negatif. Maka dari itu, alangkah baiknya, selama kita masih hidup, kita bisa memperbaiki mindset kita, dirubah. Makin berubah, makin menjadi lebih baik, lebih positif, lebih baik lagi, lebih hening, lebih tenang. Berarti Anda sudah menemukan agama yang sejati itu di dalam diri kita masing-masing. Tidak usah percaya ini atau percaya itu, tetapi percayalah, batin dan pikiran Anda itu mampu Anda bina, mampu Anda kembangkan, mampu Anda tingkatkan quality dalam diri kita masing-masing. Hening, damai yang kita cari itu akan menjadi milik kita bersama. Marilah kita menemukan agama yang sejati ini sebagai jalan ke surga, karena surga, kebahagiaanlah kita ciptakan, merupakan jaminan kontinuitas kehidupan kita akan menuju alam yang penuh dengan kebahagiaan. Selamat mempraktekkan, dan harapan semoga di alam sekitar kita ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan, karena moralitas sudah ditingkatkan di mana-mana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bante Dhamma Wicahyo atas penerangannya pada malam hari ini. Tentunya pemirsa Dhamma TV, bagaimana Anda belajar dengan segala kerendahan hati. Kita banyak belajar pada malam hari, termasuk juga saya, dan tentunya harapannya akan menjadi manusia yang lebih berkualitas untuk kembali nanti menuju kampung halaman ke Nibbana. Seperti itu. Baik pemirsa Dhamma TV, terima kasih atas perhatian Anda. Tentunya kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan selamat malam. Terima kasih. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.